Berita terkini untuk pagi hari ini, ya Kamis 24 Agustus 2023 seperti apa yang ada di layar. Polemik di Rutaspen dan Kamarudin Simanjuntak, ratusan advokat tuntut keadilan. Ini saya lansir dari situs ayobandung.com pada hari Rabu 23 Agustus 2023 ya. Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa advokat ya yang memberikan dukungan kepada Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Oke, kita akan bacakan saja dan saya akan blog di sini teman-teman ya. Kamarudin Simanjuntak dijadikan sebagai tersangka atas laporan dari Dirut Taspen ANS Kosasi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan berita bohong. Ya, kita akan bacakan sampai selesai. Penetapan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka tertuang dalam surat ketetapan bernomor S.Tab garing 85 garing 8 Romawi garing res titik 1.14 garing 2023 garing ditipit Siber pada 7 Agustus ya. Kamarudin dijadikan tersangka saat mendampingi istri di Rutaspen tersebut dalam proses perceraiannya ya. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa pada saat itu memang Pak Kamarudin Simanjuntak sedang mendampingi kliennya yang adalah istri dari ANS Kosasi di Rutaspen ya. Lanjut saja, Kamarudin Simanjuntak dilaporkan di Rutaspen karena dia tidak terima atas tuduhan sang pengacara mengenai KDRT dan mengelola uang capres 300 triliun rupiah hingga perselingkuhan. Oh, ini memang panas-panas juga teman-teman ya, karena selain ada masalah soal KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, ada juga soal pengelolaan uang capres yang sebesar 300 triliun rupiah dan soal perselingkuhan juga ya yang diduga dilakukan oleh ANS Kosasi di Rutaspen. Lalu dikatakan di sini Kamarudin Simanjuntak juga tidak terima dengan status tersangka yang dilayangkan kepadanya karena menurutnya yang dia lakukan itu dalam rangka membela kliennya. Tertuang pada pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berisi advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan membela kliennya. Jadi kalau saya melihat sih dari sini, kita kan bukan pakar hukum ya, tapi jelas saja artinya bahwa seseorang yang merupakan advokat atau pengacara tidak bisa dituntut secara perdata dan juga pidana ya, ketika advokat dimaksud ya sedang dalam membela kepentingan kliennya ya. Tapi ya semuanya kan kembali kepada sang penguasa. Lanjut saja ya, setelah dijadikan sebagai tersangka, Kamarudin membongkar habis-habisan kebobrokan dari ANS Kosasi, mulai dari KDRT, pengancaman, mengelola uang capres 300 triliun rupiah, perselingkuhan, pemalsuan surat cerai, hingga menelantarkan anak kandungnya dari Rina Lauli. Wow, ini luar biasa juga teman-temannya, banyak sekali ya. KDRT, pengancaman, pengelolaan uang capres, perselingkuhan, pemalsuan surat cerai, dan juga menelantarkan anak kandung mereka dari Rina Lauli ya. Seperti yang kita tahu, Kamarudin Simanjuntak ini mulai dikenal publik lewat kasus Verdi Sambo. Ya, dia membela keluarga Brigadir J agar mendapatkan keadilan yang sebenarnya ya. Sebenarnya ini kasus Verdi Sambo ini kemudian ya, artinya lebih dulu sebenarnya Ibu Rina Lauli ini ketemu dengan Pak Kamarudin Simanjuntak ya, tapi kemudian yang membuat Pak Kamarudin Simanjuntak ini boleh dikenal banyak orang adalah ketika malah menangani kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ya, yang akhirnya meninggal begitu teman-temannya oleh karena perencanaan dari keluarga Verdi Sambo dan kawan-kawan ya. Lalu dikatakan di sini, jasa Kamarudin untuk reformasi hukum Indonesia ini sangat besar
Maka dari itu ratusan advokat yang terdiri dari berbagai organisasi akan melakukan pembelaan kepada Kamarudin ya atas dasar ingin menegakkan keadilan di negara Indonesia ini. Ya. Lalu para rekan-rekan advokat ini meyakini bahwa yang diucapkan Kamarudin itu semuanya benar karena berkaca dari kasus Sambo, semua yang diungkapkan Kamarudin tidak ada yang meleset. Oke, luar biasa ya. Lalu ini dia, saya akan blok saja teman-teman ya. Para advokat ini juga mengungkapkan rasa kekecewaannya di Uya Kuya TV karena menurut mereka penetapan Kamarudin sebagai tersangka ini menyalahi aturan. Seharusnya pihak kepolisian menyurati organisasi advokat di mana Kamarudin bernaung ya. Oke, ayam sedang berkokok. Kita akan bacakan saja teman-teman ya, ini dia. Dan Dewan Kehormatan yang akan menentukan dia salah atau tidak. Jika terbukti salah, maka akan diserahkan kepada kepolisian untuk dilanjutkan proses hukumnya. Dalam kasus ini, Kamarudin Simanjuntak dibela oleh ratusan advokat. Wow, luar biasa ya. Sampai ada ratusan advokat memberikan pembelaan terhadap Pak Kamarudin Simanjuntak. Lalu seterusnya dikutip dari Uya Kuya TV, kami punya kewenangan untuk membela dan menjalankan tugas dan profesi kami untuk membela Kamarudin dan profesi. Ini disampaikan oleh Pak Martin Lucas Simanjuntak. Oke, kita akan lihat selanjutnya di halaman berikutnya. Oke, sebentar teman-teman, sepertinya ada gangguan, jadi saya harus blok dulu ini gangguannya. Baik. Oke, kita akan lanjut lagi. Ya. Ini dia ya. Saya tetap blok biar kita lebih tahu ya. Nah, ini dia. Dia juga mengungkapkan pada kasus ini telah mencoreng periuk nasi dari profesi yang terhormat. Ya, seharusnya dijaga sesuai undang-undang, dijaga keamanannya karena advokat tidak punya kekuasaan dan swadaya. Oke, dan bahkan Martin mengungkapkan akan ikut ditahan jikalau saat pemeriksaan kemarin Kamarudin langsung dilakukan penahanan. Oh gitu ya. Jadi memang saya dengar begitu teman-teman ya, bahwa kalau misalnya pada saat Kamarudin Simanjuntak ini diperiksa di kepolisian, maka para advokat yang datang mendampingi Pak Kamarudin Simanjuntak pada saat itu ya, maka mereka juga akan menginap ya di di kepolisian gitu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi memang benar-benar bahwa dukungan atau pembelaan sepenuhnya mereka berikan kepada Pak Kamarudin Simanjuntak. Lalu ini dia, para advokat ini juga memiliki harapan kasus Kamarudin Simanjuntak ini di SP3 ya, karena memiliki dasar hukum yang lemah jika dilihat dari proses awal penetapannya sebagai tersangka. Itulah informasi dari para advokat yang ingin turun tangan memperjuangkan ya keadilan Kamarudin Simanjuntak. Oke ya, jadi teman-teman itulah ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua soal kasus ditetapkannya ya Pak Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka ya penyebaran hoax atau berita yang tidak benar. Sekian saja dulu untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.